Ke-29. Kencan pertama. Mas. Tap. Mas. Aku gak mau. Baby masih saja nyerocos walau dirinya sudah dibawa masuk dan disuruh duduk dulu menenangkan dirinya. Siapa sih yang mau poligami? Ucapnya tegas dan dengan suara lebih kencang dari Baby. Dengan kedua tangannya memegangi bahu Baby. Nah, yang ngomel dari tadi akhirnya bengong deh. Siapa yang bilang aku mau poligami segala? Ulangnya dengan sabar. Dan tentu dengan wajah super dekat dari Baby. Ia mengerjap berulang kali. Galvok? Alias gagal fokus. Itu tadi. Kan ke Yaman. Terus makan mie ayam. Ketemu Ning Ningrum. 2 tahun kan. Terus? Kondisi memungkinkan. Gak boleh selingkuh, tapi poligami boleh. Hayo. Ucapnya ngos-ngosan dan terbata. Kalau dipikir ulang ia juga bingung arti dari kalimatnya tadi apaan ya. Ya. Sabar. Ngomongnya jangan pakai emosi coba. Sabar. Ucap Hamad menahan tawa. Kenapa dia jadinya menikmati Baby yang lagi kalut begini? Omongan sama otaknya gak sinkron. Jetty. Gimana ceritanya? Dari awal sampai akhir. Coba dirunut. Yang sabar. Pelan. Gak usah emosi. Ya. Coba. Baca bismillah coba. Jadinya Hamad malah menyuruh Baby olah pernapasan dan mengucap basmalah. Baby menurut. Jetty aku tadi kan ke kantin. Ia diam. Mengambil napas panjang. Hamad menahan tawanya. Terus. Makan mie ayam. Lanjut Baby lagi. Ia berhenti untuk menarik napas panjang. Hamad jujur saja sudah tak sanggup untuk tak memakan anak ini hidup-hidup. Baby yang sedang emosi dan berusaha menaklukkan amarahnya lucu sekali. Super duper lucu. Terus, kini Hamad malah memegangi kedua pipi itu. Saking ia tak sanggup lagi. Baby cemberut. Mana bisa bicara kalau diginiin. Makanya jangan gemesin. Seloroh Hamad dan menyambar saja bibir itu. Pipinya dan hidung Baby ia gigit pelan. Lepasin dulu. Jetty lupakan. Apaan tadi? Keluh Baby. Ia bisa buyar dan gak konsen kalau diperlakukan seperti ini. Jetty, tadi aku makan mie ayam. Ketemu sama Ning Ningrum. Dia bilang kalau kamu kan ke Yaman. 2 tahun. Hamad mengangguk. Paham. Terus? Ning Ningrum ikut program pertukaran pengajar ke Yaman juga. 2 tahun. Katanya Ning Ningrum. Oh. Ya. Aku malah baru tahu. Nah kan. Terus Ning Ningrum bilang, lelaki kelamaan di luar. Bisa aja jajan. Aku bilang kamu kan gak mungkin selingkuh karena tahu agama. Dosa. Tapi dia bilang, kalau selingkuh itu dosa. Tapi kalau poligami itu gak dosa. Kan? Aku jadinya rengek Baby di akhir. Tak sanggup lagi melanjutkannya. Kesal dan merajuk duluan. Hamad terkekeh. Ia menarik Baby ke pelukannya dan menepuk kepalanya perlahan. Makanya ikut. Itu saja yang keluar dari bibir itu. Gak mau. Lah kamunya gak mau. Terus gimana dong? Gak mau pokoknya. Iya. Kenapa tapi kamu gak mau? Ayo bicara pelan-pelan. Pintanya. Ia masih memeluk erat Baby, enggan melepaskan sosok kecil yang membuat hatinya hangat itu. Berpikir 2 tahun tanpa sosok ini rasanya seperti menjalani musim salju panjang yang tak berujung. Tak bisa dibayangkan betapa dinginnya. Ada ayah. Ayah gak ada anaknya nanti. Sendirian. Terus aku mau sekolah di sini aja. Beneran gak mau ikut? Ya udah. Nanti kalau aku kangen pinjem handphone Hanan video call ya. Baby menepuk dada pria itu. Bukan itu masalahnya. Yang jadi masalah itu, poligami. Omelnya kini dengan penuh penekanan. Ya siapa yang mau poligami? Satu aja ini gak habis-habis kok. Kepala Baby kena jitak. Ia lalu mendongak. Terus? Ning Ningrum. Aku baru dengar, lagian dia pertukaran gurunya di mana. Gak mungkin di sekolah aku juga. Plus gak di dalam asrama aku juga. Dia ada di komplek asrama aku aja. Gak mungkin. Karena itu asrama lelaki.
Kalau aku bawa istri baru beda asramanya. Jadi gak mungkin dia ada di dalam komplek perumahan yang aku tinggali, baby. Gitu ya. Lagian Yaman itu luas. Ada banyak kota. Palingan dia ada di kota lain. Biasanya kalau pertukaran pengajar itu ada di pusat kota. Kayak di sana atau Aiden. Aku kan ada di tempat lain. Kamu di mana? Tarim. Jauh itu dari Aiden sama sana. Tanya baby polos. Lah dia gak tahu kota-kota di Yaman. Jadi wajar aja kan? Tarim ke sana bisa 10 jam lebih. Kalau ke Aiden lebih jauh lagi, Aiden itu di pesisir. Ya bisa 11 sampai 12 jam mungkin. Balas baby kalem sekarang. Sementara matanya kriap-kriap karena dielus model kucing begini. Ya maklum, hari ini hari yang panjang dan melelahkan. Bisa ketiduran kalau dielus begini terus. Terus, kamu malam ini mau nginep jadinya? Enggak lah. Aku udah bayar mahal biar gak nginep. Masa ending yang nginep juga? Oh ya. Semua santri pada ngegalau. Katanya Gus Hanan mau nikah bulan depan. Beneran apa? Yang sudah kehilangan alasan untuk merajuk kini mengubah topik. Mungkin. Gak tahu juga. Ish. Gimana sih? Itu kan teman kamu juga. Baby baru berpikir. Lah ini guru angker dia omelin pakai kamu. Kamuan. Terus gak kena hukum. Bukankah itu imaging? Ya soalnya yang katanya mau nikah gak kelihatan kayak mau nikah. Dia gak ngasih kabar apapun. Jadi mau nanyain gimana? Biasanya kalau ada apa-apa dia selalu cerita. Dia cuma bilang dijodohkan sama Ning Melati itu. Tapi gak bilang apa-apa lagi. Sepertinya tadi itu. Kali kedua dia ngeliat Ning Melati itu. Dia gak terlalu antusias mengenai perjodohan itu sih kayaknya. Ya gak tahu lagi. Dija sampai sekarang masih ada di musyola Banak. Gara-gara itu. Gumam baby. Membocorkan kejadian aneh tadi siang. Ngapain? Posisi mereka sudah kadung nyaman dan santai. Baby bersandar di dada Hamad. Sementara pria itu memeluk pinggangnya dan satu tangannya yang lain mengelus kepala baby lembut. Bertukar cerita dengan posisi seperti ini rasanya mahal sekali. Momen langka. Mengingat mereka biasanya di masa lalu berantem terus. Holwat. Balas baby cepat. Kenapa gitu? Hamad terkekeh. Anak kecil udah ngerti Holwat segala. Sakit hati, patah hati, potek hati. Karena pujaan hatinya mau nikah dadakan. Dia berharap dia bisa lulus dulu terus keluar pondok baru Gus Hanan nikah. Katanya kalau ngeliat langsung dia nggak sanggup. Hahaha. Terus? Mau sampai kapan dia berdiam diri begitu? Ya gak tahu. Aku tadi kabur duluan. Lapar. Tadinya aku disuruh ikutan sama dia. Lapar jadi aku. Baby diam. Dia kan tadi makan mie ayam. Jadi hilang dah tuh mie ayam gara-gara poligami. Ia menepuk pelan dada pria yang memiliki dada terhangat dan terlembut yang pernah ia sandari. Mas. Aku tadi makan mie ayam juga. Lah terus? Yang dipukul malah heran. Tiba-tiba mengalihkan topik. Lapar, gara-gara poligami jadinya lupa. Kemana ya tuh mie ayam? Baby bangkit duduk sambil berpikir. Hanya untuk ditarik lagi oleh Hamad ke pelukannya. Aku beliin. Udah diam di sini aja. Ucapnya. Ia mengambil ponselnya dan menelepon seseorang. Gus, Ana minta tolong. Ada tukang mie ayam yang di pondok. Minta tolong abangnya buatkan 2 porsi bawa ke sini. Bisa Gus? Ya syukron. Ucapnya lalu memutus panggilan begitu aja. Beb, bisa bicara dengan kalem kan sekarang? Cis, dikira dari tadi gak bisa apa? Bisalah. Gerutunya pelan. Nanti, kalau aku di luar, kamu jangan gampang terbawa omongan, jangan mudah terpengaruh. Kamu kalau mau belajar di sini, oke. Aku izinin. Aku juga belajar di sana. Kita fokus belajar dan nanti ketemu lagi dalam posisi sama-sama berhasil lulus. Baby mengangguk. Memang itu tujuannya kan? Dia mau masuk pondok ini. Wait. Maksudnya dimasukkan ke pondok ini untuk lulus. Jadi ya harus lulus. Apapun. Itu. Mau B, C, kalau bukan aku yang bicara. Jangan didengar. Oke.
Baby lagi-lagi mengangguk. Insya Allah setiap bulan. Atau setiap minggu aku telepon via ponselnya Hanan. Jadi nanti kita bisa bicara. Mungkin bisa video call. Alhamdulillah Pak Kiai izinin. Kok? Beliau memudahkan jalan kita. Lah. Tapi kalau Gus Hanannya nikah, gimana? Dia kalau ke pondoknya Kiai Halil gimana? Tanya Baby bingung. Lah kalau kunci komunikasi antara Baby dan Hamad ada di Gus Hanan gimana ceritanya nanti mau komunikasi kalau orangnya ada di pondok lain. Hanan itu calon penerus pondok ini. Walaupun dia menikahi putri kiai terkemuka manapun, pasti akan dibawa ke sini. Oh, gitu. Terus, nanti kalau istrinya gak ngizinin, gimana? Mana ada istri gak ngizinin? Yang ngasih izin itu suami, bukan istri. Balasan itu membuat Baby cemberut. Gak fair. Masa suami doang yang bisa gitu? Seharusnya 50-50 dong. Gerutu Baby yang hanya dijawab dengan tawa. Topik beralih terus-terusan karena lawan bicaranya labil. Bocil. Untungnya ada abang-abang mie ayam yang datang tak lama setelahnya. Baby duduk bersila di area dalam. Di dekat kamar maksudnya. Biar kehadirannya tak terlihat sama orang di luar. Karena pintu dibuka. Makasih, ini uangnya. Kembaliannya ambil aja mas. Ucap Hamad ramah. Lalu 2 mangkuk mie ayam dengan nampannya ada di depan Baby. Lepas dulu kerudungnya itu. Biar gak kecipratan. Ucap Hamad matanya menunjuk ke arah jilbab Baby. Baby mengangguk dan ia melepasnya. Bajunya juga boleh, biar gak kotor. Goda Hamad. Baby hanya mencebik. Kok? Dulu galak banget sih. Kamu. Galak. Dulu. Itu kenapa? Tanya Baby yang merasa pertanyaannya konyol juga. Lah wong dia sampai sekarang juga galak kok. Saking ini udah gencatan senjata, makanya es batu kutub udah lumer. Ya gak tahu. Persepsi aja palingan. Hanan gak pernah bilang aku galak. Ucap Ustadz Hamad dengan polos. Baby yang baru saja menyuap mie ayam yang masih hangat itu. Hampir tersedak mendengarnya. Yang bener aja, hahaha. Tawanya lepas dan benar-benar gak bisa dikontrol. Kalaupun iya, dia juga gak akan berani bilang kali mas. Ucap Baby lagi masih ngakak. Hamad hanya menggelengkan kepalanya. Malam itu, Baby kembali ke asrama dengan hati yang lebih tenang. Hari ini, hari yang berat dan penuh drama. Udah kayak roller coaster ngangkut sinetron Indonesia yang gak tamat-tamat. Berat, kompleks dan bikin emblenet. Ia dengan wajah senyum masuk ke asrama Bagda Isya. Ya biar dia bisa langsung tidur aja. Lagian gak ada kerjaan juga di pondok, karena ini minggu. Hanya nanti Bagda Isya ada pengajian, dan itu pun mungkin diliburkan karena Ningningrum. Gus Hanan yang jadi ketuanya baru aja berpergian keluar. Kan? Narepnya sih gitu. Walau kenyataannya biasanya gak sinkron. Jah, aku ada kabar baik. Ucap Baby dengan senyum lebarnya. Dijah yang masih masam. Dengan tatapan mata Madesu, masa depan suram hanya menyahut dengan tatapan melas itu. Baby duduk persis di depan Dijah. Katanya, Gus Hanan itu belum tentu juga nikahnya bulan depan Jah. Gak usah sedih dan gamang. Kadang itu cuma kabar tak bertanggung jawab aja. Gak usah didengar. Wong gak ada undangannya juga. Coba deh. Masa pernikahan 2 orang penting di kota ini, anak orang penting deng. Masa undangannya disebar dadakan? Gak mungkin banget kan? Betul juga. Terus, Ningningrum sama Ustadz Hamad. Kamu udah dapat klarifikasinya? Baby mengangguk. Bung itu mah. Ningningrum ada di mana? Ustadz Hamad ada di mana? Gak ngaruh, walaupun masih satu negara. Kayak aku ada di sini dan Nicholas Saputra ada di sana. Sama-sama Indonesia tapi kan gak ada hubungannya juga. Jawab Baby, dan kini wajah Dijah semakin cerah. Juga dengan semua teman di dalam asrama itu, yang mencuri dengar. Lebih sumringah. Iya juga ya. Duh, kalau Betsy jadi cewek. Embok ya ada yang ngelamar aku gitu loh. Biar hatiku yang kosong dan dingin ini gak mudah kemasukan angin ribut modelan beginian. Keluh Dijah lagi. Pakai koyo aja Jah. Celetuk Baby lalu menuju tempatnya.
Ia mempersiapkan kebutuhannya untuk pengajian nanti malam. Mereka menunggu pengumuman aja, kapan diminta kumpulnya. Walau ngarepnya libur sih. Senin pun datang, aura semua santriwati sudah kembali ceria. Sepertinya konferensi pers dadakan Baby mengenai kabar pernikahan Gus Hanan yang masih belum tentu itu sudah menyebar. Semuanya kembali ke normal. Juga Baby, kini ia berjalan kalem ke arah kelas pertamanya. Bahasa Arab. Dia membawa cadarnya dan memakainya di dekat sekolah. Kelas pertama adalah Ustadz Saleh. Atau Hamad ya? Taulah. Tapi kayaknya si Ustadz Saleh lah. Baby duduk, dan di sana sudah ada Najwa yang kalem. Lagi-lagi sedang belajar. Ya namanya Najwa, kalau bukan belajar dan buku apalagi yang berkaitan sama dia. Mau negur juga gak akan direspon sama Najwa yang belajar. Jadi Baby main duduk aja, mengeluarkan semua bukunya. Ustadz Saleh masuk, dan menyapa semuanya. Semua berjalan lancar sampai 15 menit setelahnya. Hamad datang. Lah, silahkan Ustadz. Ucap Ustadz Saleh memberikan kursinya untuk Yuzets Hamad. Lah, ngapain dia ada di sini? Mau dibuat satu kelas ada 2 guru gitu? Anak TK kali. Jeti. Hari ini, saya dan Ustadz Hamad sudah diskusi dan rencanakan dari jauh hari. Hari ini akan ada kuis sederhana. Semacam cerdas cermat yang berhubungan dengan bahasa Arab. Satu kelas ini akan dibagi 2 tim. Satu tim saya. Satunya lagi tim Ustadz Hamad. Nah, dari 2 bagian sini ke samping adalah tim saya. Sisanya tim Ustadz Hamad. Ucap Ustadz Saleh kalem. Baby celingukan. Jeti 2 barisan. Barisan dia sampai ke Najwa akan jadi timnya Ustadz Saleh. Gitu. Ia mendongak ke arah Yuzets Hamad. Dia juga terlihat tak setuju. Yang jadi masalah adalah, kenapa juga? Saat berjalannya kuis, Ustadz Saleh terus memanggil namanya. Yep, Baby. Ayo jawab. Yang kemarin saya jelaskan ke kamu. Ayo coba. Jelasin apaan coba kemarin. Batinnya bingung. Baby maju, dan menjawab. Salah. Ya iyalah. Mana dia ngerti urusan susunan kalimat jelimet modelan begini. Gak apa. Nanti belajar lagi ya. Ucap Ustadz Saleh lembut dan dengan senyuman lebar. Baby yang bingung melirik ke Ustadz Hamad yang mendelik galak. Lah. Baby mengangguk pasrah lalu duduk lagi di kursinya. Moga gak lagi-lagi dah. Pertanyaan berikutnya dibacakan oleh Ustadz Hamad, lalu Najwa mengangkat tangannya. Baby sudah semangat. Nah ini bener nih. Mesti kalau Najwa yang jawab bener nih. Kembali lagi terjadi drama telenovela klise. Ya, Baby ayo maju. Coba kamu yang jawab. Yang waktu itu saya jelasin itu loh. Bro, kapan dijelasin aku sih? Keluh Baby. Dia melirik ke Ustadz Hamad dan mencoba menggeleng pelan. Dia mau mengirim sinyal. Gak pernah aku diajarin berduaan doang dia. Gimana caranya ini? Ia berdiri lagi, mencoba jawab. Dan tentu aja salah. Mana bisa Baby soal beginian? Soal keempat, lalu kelima. Lagi. Najwa mengangkat tangan. Baby sengaja melipat tangannya dan pura-pura tidur. Biar gak kena lagi. Ya, Baby. Ayo maju. Ucap Ustadz Saleh lagi. Astagfirullah. Gumam Baby udah gak sanggup lagi. Ada masalah apaan sih nih orang aku? Akhirnya ia memberanikan diri. Ia mengangkat tangannya dan bicara tegas. Maaf Ustadz. Saya gak tahu jawabannya. Yang nunjuk tangan itu Najwa. Ini orangnya. Baby menunjuk dengan 2 tangannya ke arah Najwa. Saya gak angkat tangan. Karena saya gak tahu. Jelas Baby berusaha gak ngegas. Tapi malah terkesan ketus. Ia sudah terlanjut putus asa. Oh, gitu ya? Baik, Najwa kalau gitu. Ucap Ustadz Saleh masih kalem. Ada apaan sih tuh orang? Ampun dah. Dia hanya bisa kembali tiduran lagi. Sarah dah abis ini kena hukum. Kelas berakhir, dan semua sudah mengucap salam. Sudah membereskan juga buku ke dalam tas. Baby juga sudah bersiap mau keluar. Bersiap mau ke kamar mandi dulu sebelum kelas selanjutnya dimulai.
Tapi dia malah dibuat kembali tegang saat Ustadz Hamad mendekatinya. Lalu ia berhenti di depan mejanya. Tangan besar itu mengetuk meja baby 2 kali. Kamu udah belajar lama. Masih aja gak ada peningkatan. Ini saya masih ada. Anggap aja ini sebagai bonus. Setelah zuhur kamu kena tazir. Kamu saya hukum. Karena gak paham-paham materi bahasa Arab. Nanti bagaimana kalau saya sudah tak ada? Tambah malas-malasan kamu. Omel Ustadz Hamad gak ada angin gak ada hujan. Wata. Kenapa dia kena semprot jadinya? Tapi Ustadz. Saya udah belajar. Saya juga gak angkat tangan. Tadi. Jeti sebenarnya. Jawabnya kikuk. Lagi. Hamad mengetuk meja. Kini ia menyelipkan sebuah kertas di sela tangan baby. Sangat cepat dan kertasnya juga sangat kecil. Gak usah alasan. Saya tunggu di ruang guru bakda sholat zuhur. Kamu makan setelah menjalankan hukuman. Ucapnya tegas. Baby merengut. Apaan dah? Kenapa juga dihukum segala? Aku gak salah apa-apa. Pakai dihukum segala. Gerutunya begitu orang itu keluar dari ruangan. Ia ikutan berdiri dan membawa kertas itu ke kamar mandi bersamanya. Mau dibaca di dalam kamar mandi aja. Ia menyelesaikan hajatnya dan membaca tulisan itu. Bakda zuhur, aku mau ajak kamu keluar. Kencan. Itu tulisannya. Wa atitit.